Bab kita malam ini teman-teman adalah bab yang sangat penting. Haramnya pujian. Orang yang sengaja mau dipuji, apalagi berhubungan dengan nanti kita rincikan masalah ibadahnya, dengan orang yang suka memuji. Dua sisi semuanya salah. Orang yang mau dipuji dan orang yang sengaja suka memuji. Ini dua bab yang terpisah di sini. Tapi kita akan satukan insya Allah malam ini. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab seperti biasa, rahimahullah, saya akan bacakan dulu apa yang beliau tulis. Beliau mengangkat di halaman 64 tentang bab penjelasan mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki orang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Apa relevansinya dengan bab ini? Ya kalau antum memuji orang yang tidak ada pada dia, maka itu dianggap kedustaan. Yang lebih jelas berhubungan dengan masalah bab ini adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud dari Syu'bah dari Qais bin Muslim, bahwa dia mendengar Tariq bin Shihab mengabarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna rajula la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula wa lahu ilayhi haja fayaqulu lah anta kaita wa kait yuthni alayhi la'allahu an yaqdi min hajatihi shay'an fayaskhitu Allahu alayhi fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi shay'. Sesungguhnya seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya. Maksudnya tadinya dia punya iman, dia punya ilmu agama. Kemudian dia bertemu dengan seseorang di jalan atau dia datangi rumah seseorang di mana orang itu kebetulan bisa memenuhi hajatnya atau dia berharap bisa memenuhi hajatnya. Jadi si A keluar dari rumahnya menemui si B dengan harapan si B bisa memenuhi hajat kebutuhan dia. Kemudian orang ini berkata kepada dia, maksudnya adalah si A berkata kepada si B, kau ini orang begini dan begitu, memuji-mujinya. Kau ini orang dermawan, kau ini orang baik, kau ini orang begini. Dengan tujuan, kata Nabi SAW, atau dengan harapan agar dia memenuhi sedikit dari kebutuhannya. Maka dengan perbuatan itu Allah murka kepada dia. Dan dia kembali dalam keadaan tidak memiliki agama sedikit pun. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 4 halaman 483, dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, jilid 9 halaman 107. Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma'. At-Tabarani menyebutkan untuk meriwayatkan dengan sanad-sanadnya, dan rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah orang-orang yang sahih. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang larangan oleh Nabi SAW kepada orang yang sengaja memuji orang lain dengan tujuan untuk memenuhi hajatnya. Ya, memuji-muji orang supaya dia diberikan bantuan, supaya dia diberikan kebutuhannya. Ini larangan. Begitu juga masuk dalam hadis ini adalah larangan bagi orang yang sengaja memberikan bantuan kalau dia dipuji saja. Kapan dia nggak dipuji, dia nggak bantu. Sehingga setiap kali orang yang harus mengajukan bantuan kepada dia, tulis proposal dulu, penuh dengan 10 lembar puji-pujian. Ya. Supaya dia bisa memberikan bantuan kepada yang terhormat si fulan dan seterusnya. Anda ini, Anda orang itu, dipuji-puji segala macam hal. Hanya karena untuk dipenuhi hajatnya. Jadi hadis ini menyebutkan kedua hal tersebut. Kemudian di bab yang setelahnya, beliau mengangkat tentang larangan seseorang suka memuji. Lebih fokus kepada orang yang memuji. Beliau mengangkat surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki ma yasha'u wa la yudlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan hai Muhammad orang yang menganggap dirinya bersih? Ada orang selalu begitu bicara, saya, aku, semuanya dia. Dia yang melakukan. Lihat masjid itu, saya yang bangun. Lihat orang itu, saya penyebab hidayahnya. Lihat orang ini, buku yang dia pegang, saya yang kasih tuh. Itu kopiahnya, itu sendalnya, itu sepatunya, itu segala macam. Allah mengatakan sebenarnya Allah membersihkan dan mensucikan. Maksudnya akan memuji orang yang dikehendakinya. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Makna ayat ini adalah Allah menghardik orang yang suka memuji dirinya
ataupun dia mengekspos puji-pujian itu kepada orang lain. Ini kita masih bicara global ya, belum masuk rinci, nanti kita rincikan. Saya bacakan dulu dalil secara global. Kemudian beliau mengangkat juga hadis riwayat Muslim di nomor 3002 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman fajatha al-Miqdadu ala rukbatayhi faja'ala yahthu fi wajhihi turab faqala lahu Uthman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab. Bahwasanya seseorang memuji-muji Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian Al-Miqdad radhiyallahu anhu sahabat yang meriwayatkan hadis ini berlutut pada kedua lututnya, maksudnya duduk di atas lututnya, dia pun mulai menaburkan debu pada wajah orang yang memuji Uthman. Dia duduk lalu diambil pasir atau debu dilempar ke wajahnya orang yang memuji Uthman. Akhirnya Uthman bertanya kepada Miqdad, ada apa denganmu? Kenapa kau lempar muka orang yang dengan debu, dengan pasir? Maka Miqdad berkata radhiyallahu anhu majma'in, sungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah di wajah mereka. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim sebagaimana saya katakan ya. Juga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan di nomor 16.460 dan Syekh Albani mensahihkan dalam Sahihul Jami' nomor 2674 dari Muawiyah radhiyallahu anhu secara marfu, iyyakum wal madha fa innahu dzabhu. Hati-hati kalian dari pujian, karena sungguhnya pujian itu seperti penyembelihan. Seperti penyembelihan. Ini kurang lebih globalnya apa yang dibahas atau diangkat dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berhubungan dengan masalah bab pujian ini.